Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghafar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar, amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah duhur, calon penghuni surga Allah yang Allah cintai. Dalam kesempatan kultum singkat kali ini, saya hanya ingin menukil sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu diceritakan satu kisah di mana Al-Imam Al-Faqih Abu Lais yang ditulis dalam kitab itu dikenal dengan Al-Imam Ibrahim bin Adham, atau yang kita kenal di dunia kampus dengan sebutan Imam Hasan Al-Basri. Di kisah itu diceritakan ketika Al-Imam ini jalan-jalan di komplek Pasar Basroh, kemudian didatangi oleh beberapa jamaah. Jamaah ini mengajukan satu pertanyaan. Diawali dengan ucapan salam, Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Ya Imam, kami mau bertanya. Bertanya apa? Gini Imam, kami ini sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah. Kami siang, pagi, sore, malam munajat kepada Allah. Kami memohon doa, tapi sampai saat ini doa kami tidak diperkenankan ya Imam. Hajat kami belum dipenuhi ya Imam. Doa kami tidak didengar ya Imam. Apa doa kami yang salah Imam? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penjelasan di dalam Al-Quranul Karim, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan permohonanmu. Tapi sudah bertahun-tahun kami berdoa, sampai saat ini belum diijabah ya Imam. Apa yang salah pada kami? Kalau kami disuruh berbuat baik yang mana yang tidak kami lakukan? Sholat duhur berjamaah rajin kami, walaupun suka terakhir dan terlambat. Baca Quran, kami suka baca Quran walaupun hanya beberapa ayat. Sodakoh, apalagi sedekah ya Imam, tidak luput tuh 5.000 wae mah osok. Santuni anak-anak yatim piatu, suka rereongan Imam. Menyayangi janda-janda tua, jangan janda muda ya Pak Kabang ya. Janda-janda tua itu kami suka lakukan ya Imam. Tapi sampai saat ini kami banyak berbuat kebaikan, doa kami belum diijabah ya Imam. Mendengar pertanyaan dari jamaah, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Kemudian beliau menjawab, tahukah kalian yang menyebabkan doa kita belum dikabul oleh Allah? Ya kita sholat, ya kita puasa, ya kita zakat, ya kita sedekah, ya kita baca Quran. Tapi doa kita sampai saat ini, permohonan tuan-tuan, keinginan bapak-bapak belum diijabah, belum dikabulkan, belum didengar oleh Allah. Tahukah penyebabnya? Nggak tahu Imam. Makanya kami bertanya,
Itu yang menyebabkan doa kita sampai saat ini belum didengar oleh Allah, karena hati kita sudah mati. Dari hati yang mati, setrum mana yang bisa langsung connect kepada Allah? Dari hati yang mati, mana mungkin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yuk, saya ingin sedikit mengilustrasikan. Ini mic. Saudara percaya ini ada setrumnya? Percaya nggak Pak? Percaya ini ada setrumnya? Dari mana kita mengatakan ini percaya? Bunyi. Ada setrum bunyi mic ini. Ada setrum kipas angin muter. Ada setrum TV nyala. Ini pun juga sama. Karena iman kita melaksanakan setiap amal ibadah kita, termasuk ibadah Ramadan saat ini. Imanlah yang menggerakkan kita sujud, imanlah yang menggerakkan kita puasa, imanlah yang menggerakkan kita rajin baca Quran, imanlah yang menggerakkan kita rajin infak dan sedekah, imanlah yang rajin kita memakmurkan sholat berjamaah. Karena panggilan iman kita lakukan itu. Tapi kadang-kadang hati kita mati. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, tapi kadang-kadang tidak mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya imam, hatinya mati, tapi yang menyebabkan hati mati itu apa imam? Ini pertanyaan berikutnya. Yang menyebabkan hati kita mati apa ya imam? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjelaskan beberapa jawaban yang tertera di dalam kitab itu. Tapi tabarukan di atas mimbar ini saya sampaikan satu saja, karena ini terkait dengan kultum. Apa kata Imam Hasan Al-Basri ketika yang menyebabkan hati kita mati? Beliau menjelaskan, arabtumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian terlalu kenal sama Allah, tapi hak Allah untuk disembah dan kewajiban kita makhluk untuk menyembah kepada Allah, kadang-kadang kita lalai melaksanakannya. Itu Pak. Yang menyebabkan hati kita mati itu kita terlalu kenal Allah. Siapa yang tidak kenal Allah Pak? Kita kenal sama Allah, terlalu kenal sama Allah. Bahkan bukan yang terlalu kenal Pak, kita ajarkan tuh kepada anak-anak kita. Diajarkan anak-anak kita, nak, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah, siapa yang menciptakan lautan, hutan belantara, gunung-gunung? Allah. Nah, siapa yang menciptakan kita manusia, jin, malaikat, setan, iblis? Allah. Sholat enggak nak? Nanti dulu. Puasa ya gimana nanti? Kita terlalu kenal Allah, arabtumullaha walam tu'addu haqqahu. Tapi hak Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang kita lalai Pak. Ini yang menyebabkan hati kita mati, dan ini yang menyebabkan salah satunya doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang hubungan manusianya jelek sekali. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Inilah hadirin jamaah duhur yang berbahagia. Sebetulnya ingin panjang lebar saya berceramah, tapi sayang waktu jualah memisahkan kita. Hanya inilah sekelumit kultum yang dapat saya sampaikan, yang menyebabkan doa kita tidak dikabul karena hati kita mati. Yang menyebabkan hati kita mati karena kita terlalu kenal Allah, tapi hak Allah untuk disembah kadang-kadang kita lalai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.